Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat. Baik, untuk pada hari ini kita akan membahas materi tentang menghindari sifat takabur. Apa sih yang dibilang dengan takabur? Pengertian dari takabur dan ada juga pengertian dari ujub. Secara bahasa atau etimologi, wujud berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Atau dalam bahasa Arab al-ijabul bin nafsi yang berarti kagum pada diri sendiri. Secara istilah dapat kita pahami bahwa wujud adalah suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Adapun dari takabur yaitu berarti sombong atau berusaha menampakkan keagungan diri. Jadi kita itu selalu merasa sombong, merasa kita hebat. Itu yang disebut dengan sifat takabur. Dalam kitab Lisanul Arab diantaranya disebutkan bahwa at-takabur wal istikbar berarti at-ta'azzuhum yaitu sombong. Adapun di sini bahaya dari sifat takabur dan wujud. Yang pertama, wujud menyebabkan timbulnya rasa sombong. Kalau kita sudah melebih-lebihkan diri, sudah mencapai sesuatu, baru kita berbangga diri dengan merasa sombong. Itu salah satu wujud yang menyebabkan kita rasa sombong. Dan yang kedua, merasa paling hebat dan paling pandai. Dan yang ketiga, karena ujub dan takabur membuat seseorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya. Sebenarnya ini kita tidak boleh bersikap ujub dan takabur. Kita ini hanya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba biasa. Yang membedakan kita hamba lain dengan kita adalah ketakwaannya. Dan yang keempat, akan memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sendiri dan menganggap dirinya suci serta bersih dari segala kesalahan dan dosa. Tidak ada orang yang bersih dari dosa kecuali malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tanpa hawa nafsu. Dan kita dibekali dengan hawa nafsu yang sering biasa menyebabkan kita berbuat dosa. Dan yang kelima, seseorang yang ujub dan takabur tidak mau belajar kepada orang lain sebab ia sudah merasa amat pandai. Ia tidak suka bertanya kepada siapapun juga karena merasa malu dan khawatir dianggap bodoh. Jadi orang yang sudah ujub dan takabur merasa dirinya pandai, tidak ada hiraukan anunya orang, dia saja rasa benar. Kalau ada orang-orang yang bersifat egois, maka itu merupakan arah dari sifat wujud dan takabur. Dan bagaimana caranya kita menghindari sikap takabur dan wujud? Yang pertama, kita harus memiliki sifat percaya diri, tetapi jika sudah memasuki ketakuran dan menganggap rendah terhadap orang lain, inilah yang dikatakan wujud yang dilarang dalam agama.
Nah, kita harus itu percaya diri. Tapi kalau sudah ada nih sifat takabur yang ada dalam diri kita, segera kita bertaubat, sholat taubat supaya kita diberi hidayah, supaya sifat yang melekat, sifat yang negatif yang ada pada diri kita, contohnya takabur dan ujub, hilang. Dan yang kedua, kita harus ingat dan sadar bahwa dalam sejarah orang yang ujub dan takabur dengan kekuatannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghancurkannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa orang-orang yang sombong itu akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Fir'aun, Qarun dengan kesombongan tahtanya yang menganggap dirinya Tuhan, dan Qarun menganggap hartanya saja yang bisa menyelamatkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehancuran atau karma dari sifat yang dia miliki. Dan yang ketiga, kita juga harus sadar bahwa ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesungguhnya ilmu ke kita lebih sedikit dibanding dengan orang-orang di sekitar kita. Kita hanya paham sesuatu yang pernah kita lihat, kita baca, dan kita dengarkan. Selebihnya kita tidak mengerti. Bahwasanya kita harus bersifat rendah hati kepada orang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita paling tinggi daripada orang lain, karena yang maha paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita harus sadar bahwa fisik yang gagah serta wajah yang tampan rupawan dan cantik jelita adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifatnya sementara, yaitu ketika kita masih usia muda. Kita tidak boleh membanggakan kita bahwa kita cantik, kita ganteng. Pasti akan ada masanya kita akan tua, pasti akan ada masanya itu semua akan pudar dan hilang. Dan yang kelima, kita juga harus ingat bahwa harta yang kita miliki juga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan digunakan untuk jalan yang benar. Harta bukan untuk disombongkan seperti yang dilakukan oleh Qarun. Jadi kita perlu ingat bahwa apa yang kita miliki sekarang ini, rumah yang kita miliki, baju yang kita pakai, motor yang kita pakai, dan apapun yang kita pakai itu adalah hanya titipan, dan itu akan hilang. Ketika kita telah mati, maka semua apapun yang ada di dunia kita hilang dan tidak akan dibawa mati. Yang hanya kita akan bawa mati adalah amal ibadah kita, sholat kita, amal jariah kita. Maka dari itu perlunya kita harus menjaga diri kita dari sifat-sifat yang negatif, terutama sikap takabur dan ujub yang ada pada diri kita. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat negatif ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekian materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.